Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran informatika untuk SMK ataupun SMA kelas 10 bab 2 Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk pembahasan yaitu fitur lanjut Microsoft Excel bagian ketiga. Adapun elemen atau materinya, yang pertama yaitu formula, yang kedua fungsi umum, yang ketiga, fungsi logika if. Yang keempat, fungsi library. Dan yang kelima, diagram alir atau flowchart. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, menggunakan aplikasi spreadsheet untuk menyajikan data dan menyusun proposal atau laporan keuangan. Yang kedua, menerapkan operator logika proporsional pada perangkat lunak pengolah angka atau spreadsheet. Sekarang kita bahas fitur lanjut Microsoft Excel. Yang pertama adalah formula atau formula dasar dari Excel. Ini ada 4. Yang pertama penambahan, plus, kemudian yang kedua pengurangan, minus, yang ketiga perkalian atau bintang, dan yang keempat pembagian. Ya, di sini ada garis slash, di sini garis miring ya. Contoh misalkan di sini ada contoh angka-angka, akan kita selesaikan dengan formula dasar ini. Ya, sama dengan sini, kemudian kita klik di sini, berarti 9 plus 3 ya, nanti. Kita klik pada sel C10 ya, kemudian kita munculkan plusnya, kemudian kita di sini D10 angka 3-nya kita klik ya, kemudian kita enter. Nah, ini hasil dari penjumlahan. Kemudian yang kedua pengurangan, 9 dikurangi 3 sama dengan diketik, kita klik saja ini angka 9-nya, selnya, kemudian kita munculkan kurangi ya, kemudian klik angka 3-nya, kita enter. Seperti itu, 9 dikurangi 3. Kemudian 9 kali 6 sama dengan klik 9, kemudian bintang, munculkan bintangnya, kemudian klik 3, enter. Kemudian yang ketiga adalah pembagian, seperti itu. Sini pembagian sama dengan, kemudian klik 9, kemudian slash, klik angka 3. Nah, sini 9 bagi 3, 3. Satu lagi sebenarnya ada perpangkatan ya, sini 5. Perpangkatan ya. Simbolnya adalah seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, misalkan di sini 3 pangkat 2, misalkan sini 3 ya, 3, sininya 2. Nah, sini misalkan sama dengan 3, kemudian simbol pangkat seperti ini, simbol pangkatnya, kemudian pangkat 2. Nah, ini dia, 3 pangkat 2 9, seperti itu. Kemudian yang berikutnya setelah formula adalah di sini fungsi umum ya. Jadi fungsi umum di sini ya, yang sering digunakan di Excel adalah sum ya, average, mark, dan min ya. Adapun fungsi dari sum ya, di sini adalah untuk menentukan penjumlahan. Sedangkan average di sini digunakan untuk mencari rata-rata suatu variabel. Kemudian mark ya, digunakan untuk mencari nilai tertinggi dari suatu variabel. Sedangkan min ya, digunakan untuk mencari nilai terendah dari suatu variabel. Seperti itu. Sekarang kita contohkan di sini, misalkan ya, untuk penjumlahan di sini, untuk jumlah sini ya,
Salah satunya yang kita gunakan berarti sini zoom ya. Berarti sini kita gunakan yang manualnya sini sama dengan zoom ya. Kecil semua karakternya atau besar semua. Seperti itu. Nah, atau di sini kita pakai sini. Ya. Nah, sini misalkan besar semua atau kecil semua. Zoom, kemudian kurung buka. Nah, kita blok datanya di sini. Kemudian kurung tutup, enter. Nah, inilah jumlahnya. Atau kita menggunakan di sini fungsi dari zoom yang menggunakan fitur di sini ya. Menggunakan rumus di sini. Kita klik. Nah, secara otomatis di sini dia ngeblok. Seperti itu. Tinggal kita enter. Seperti itu. Ya. Yang bawahnya juga sama sini. Ya. Kita menggunakan di sini fungsi auto. Ya, di sini auto zoom ya. Kita klik. Nah, di sini dia ngebloknya ke atas di sini. Sehingga harus kita ganti dia ke sini. Nah, seperti itu. Bloknya. Kemudian kita enter. Oke. Itu untuk auto zoom ya, seperti itu. Berikutnya adalah sini fungsi logika. Ya. Fungsi logika ini digunakan untuk melihat perbandingan logis antara perkiraan dan nilai tertentu di mana kondisi tersebut sudah kita tentukan. Ya. Sebagai contoh adalah kita akan melihat hasil target penjualan dari tiap bulan, di mana setiap bulan penjualan harus mencapai 70 unit. Oke, kalau yang ini kita pakai tadi auto zoom ya. Kita ke sini. Nah, ini kemudian enter. Tinggal kita tarik saja di sini. Ini lebih cepatnya. Nah, kita pakai di sini adalah logika if ya. Berarti sama dengan kemudian kita if ya. Kemudian kita ketikkan kurung buka. Kemudian jumlah di sini jumlahnya. Ya, berarti kita klik di sini. Nah, seperti itu. Kemudian lebih besar sama dengan 70. Nah, karena kita di sini mencapai 70 unit. Oke. Kemudian koma. Nah, di sini ya, di sini pakainya titik koma ya. Di sini logical test titik koma value if true. Berarti di sini pakainya titik koma. Ya, seperti itu. Kemudian kita masukkan keterangannya yaitu tercapai. Jika lebih besar dari 70 di sini minimal 70 maka tercapai. Di situ keterangannya. Nah, di sini diawali dengan petik, diakhiri dengan petik, kemudian titik koma, diawali dengan petik lagi. Jika kurang dari 70, maka tidak tercapai. Kita ketikkan tidak tercapai. Seperti itu. Kemudian baru kita kurung tutup. Nah, jadi ini artinya jika lebih besar dari 70, maka targetnya tercapai. Jika kurang dari 70, maka targetnya tidak tercapai. Seperti itu. Enter. Nah, di sini tercapai. Kemudian kita tinggal tarik saja di sini. Nah, di sini kita arahkan ke bagian bawah kanan, ada plus, kita klik, kemudian kita tarik. Nah, ini dia tidak tercapai karena di bawah 70. Seperti itu. Yang berikutnya adalah fungsi library. Sini. Fungsi library ya. Sini untuk mempelajari pengolah angka
ya, kita gunakan fungsi library. Caranya kita pilih formula. Nah, ini adalah fungsi library atau function library. Ya. Yang pertama ada sini insert function. Ini fungsinya ya, yaitu digunakan untuk mencari fungsi dengan sebuah kata kunci di sini. Kemudian yang berikutnya AutoSum ya, digunakan untuk membuat fungsi umum seperti sum, average, max, min ya, secara otomatis di sini. Nah, di sini. Berikutnya ada sini recently used, seperti itu. Nah, recently used ini digunakan untuk melihat fungsi yang baru saja kita gunakan. Nah, seperti itu. Kemudian ada finansial ya, sini. Finansial ini digunakan untuk perhitungan keuangan. Kemudian ada logika ya, logikal di sini digunakan untuk perhitungan logika. Kemudian ada teks ya. Teks di sini digunakan untuk mengolah teks menjadi perubahan tertentu. Nih, seperti itu. Kemudian ada date and time ya, di sini. Nah, ya. Date and time digunakan untuk mengelola tanggal dan waktu. Kemudian ada di sini match and track. Match and track sini. Ini digunakan untuk menentukan argumen matematika. Ya, seperti itu. Kemudian ada more function. Ya. More function adalah fungsi tambahan untuk bidang lain, misalnya engineering dan lainnya, seperti itu. Nah, itu adalah fungsi dari library atau function library sini. Oke, seperti itu. Berikutnya adalah diagram alir ya. Jadi diagram alir di sini atau flowchart ya, adalah diagram yang menggambarkan langkah-langkah yang berurutan yang diimplementasikan dengan menggunakan simbol-simbol. Jadi simbol-simbol pada flowchart menggambarkan aktivitas tertentu yang membantu kita untuk memahami proses atau alur yang sesuai. Seperti itu. Itu adalah diagram alir atau flowchart. Sekarang, bagaimana caranya? Caranya, kalau kita akan membuat flowchart, kita klik insert di sini. Seperti itu. Kemudian, ya, misalkan kita akan membuat drawing ya. Jadi membuat flowchart ya dalam drawing canvas. Kita pilih di sini illustration misalkan, kemudian pilih shape. Nah, kemudian kita pilih ini misalkan. Seperti itu. Kemudian kita buat sini. Nah, sini misalkan yang pertama. Kemudian kita klik kanan di tengah, kemudian edit text. Kita ketikkan misalkan star. Oke. Nah, kalau kita mau tengahkan, kita klik di sini, kemudian kita home. Nah, ini pilih tengah. Nah, setelah itu, ya, kita bisa memunculkan anak panah. Ya, dari insert, illustration, shape. Ini anak panahnya. Tarik ke bawah. Nah, ini seperti itu. Kemudian, oke. Kalau sudah dirasa pas, kita bisa menggunakan shape outline ya, kemudian weight ya, sini. Nah, ini untuk mempertebalnya seperti itu. Misalkan segini, terus segini misalkan. Kemudian kita bisa milih warna juga di sini. Kalau pengen warna hitam seperti itu. Kemudian kita pilih lagi yaitu untuk insert illustration, shape-nya pilih kita sini, persegi panjang. Ya, seperti itu.
Oke, kemudian kita masukkan keterangannya, klik kanan, edit text, kemudian kita tengahkan, ya, di home, tengah. Setelah itu kita tambahkan lagi, ini anak panah bisa kita copy, ya, copy di sini boleh, kemudian paste, kemudian kita tarik, kita tempelkan ke sini. Kalau misalkan kurang pinggir sini. Kemudian kita pilih insert lagi, illustration, shape. Kemudian kita pilih yang ini. Ya. Seperti ini. Dan kita geser, arahkan ke sini. Kemudian kita klik kanan, edit text. Kemudian kita pilih decision. Ya, kita ketikkan decision. Decision. Kemudian kita enter. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih home, tengah. Nah, ini kenapa di sini ini enggak cukup ya? Maka kita di sini bisa kita perkecil sini. Nah, misalkan seperti ini. Decision. Kemudian kita tambahkan lagi, ini anak panah bisa kita copy lagi. Kemudian kita pastekan, kita masukkan sini. Oke. Kemudian kita tambahkan anak panah yang ke samping. Nah, di sini. Kemudian kita tebalkan lagi dengan pilih shape outline, kemudian wake. Nah, seperti itu. Warnanya hitam misalkan. Kemudian kita pilih, ini kita bisa kopikan. Ya, copy. Ini home, copy, paste. Oke, seperti ini. Di sini kita kopikan lagi. Copy, paste, tempelkan di sini. Oke, kita ganti di sini N. Ya, kita edit, klik kanan, edit text, kemudian N. Nah, seperti itu. Baru kita gabungkan, ya. Kita pilih insert, kemudian illustration, shape, kemudian anak panah. Kita tarik ke sini. Nah, sampai sini, ya. Kemudian kita pilih shape, kita pilih hitam, kemudian kita pilih sini ketebalannya seperti ini. Oke, kemudian kita pilih insert lagi, illustration, shape, kemudian kita pilih anak panah, kita sambungkan ke sini. Nah, seperti itu. Oke, kita cari yang pas. Ini nggak pas ya. Berarti di sini harus naik lagi. Nah, itu ininya. Oke, kita coba pilih sini shape outline, ya. Kemudian pilih wake seperti ini. Nah, oh iya, warnanya kita pilih home. Oh, kita klik dulu, maaf, kita klik, kemudian shape format sini, pilih hitam. Oke, kemudian kita lihat, nah, ini ada terlalu tarik sedikit. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh dari diagram alir atau flowchart seperti itu. Seperti itu cara membuatnya, baik di Excel maupun di Microsoft Word.
Semoga bermanfaat. Tugas mandiri. Link tugas mandiri akan diberikan setelah memahami materi ini. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.